Ketika ada ustadz tertentu, kiai tertentu yang melecehkan hukum dan syariah, contoh seperti Profesor Dr. Agil Siraj, kalau dia berzina haram kita umbar, dia korupsi haram kita ceritakan di mimbar, di majelis yang terhormat seperti ini. Tapi ketika dia mengatakan, saya malah senang kalau ada setan di sebelah saya, setannya ikut sholat berjamaah, itu kan sebuah kesesatan. Terus kakinya harus ketemu satu sama lain, gak boleh ada ruang antar kaki. Kenapa? Nanti iblis di situ tempatnya katanya. Kalau saya alhamdulillah iblis masuk, bisa ikut sholat. Itu dikatakan Agil Syirak. Bahkan dia katakan kemarin, orang yang berjenggot itu orang bodoh. Orang berjenggot itu mengurangi kecerdasan. Jadi syarat yang sebenarnya untuk mendukung kecerdasan otak ketarik oleh untuk memanjangkan jenggot. Coba lihat, ya. Gus Dur tidak berjenggot, Khalis Majid tidak berjenggot, Pak Syihab tidak berjenggot. Yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Berarti dia sudah menghina semua nabi dan rasul Allah, karena berdasarkan hadis sahih semua nabi dan rasul berjenggot. Nauzubillah ini Pak. Rasul nyuruh lurus dan rapatkan shaf. Karena lurus dan rapat shaf bagian dari kesempurnaan sholat. Karena kalau kerenggang setan masuk. Dia bilang, syukur setan masuk ikut sholat jamaah katanya. Ini profesor Pak, pakar Quran ini. Ini boleh kita umbar namanya agar orang menjauhinya. Mengabaikan fatwanya. Tidak membaca tulisannya. Menghinakan dia. Jadi kita boleh menghina orang kalau dia menghina agama. Melecehkan syariah. Rasulullah pernah Pak, lihat di hadis sahih Muslim ini. Ketika ada seorang melecehkan Islam di mimbar Pak, ketika beliau hadir, sengaja dipermalukan Rasulullah. Anu bin Fulan, antum berdiri. Sudah orang melihat ke dia, wallahi antum munafik. Dipermalukan sama Rasulullah. Jadi makanya orang-orang jeli itu namanya saya sebut. Orang mengatakan nggak boleh menyebut nama. Allah menyebut Firaun dalam Al-Quran, menyebut Qarun, menyebut Namrud, betul kan Pak? Kalau dia merusak agama, buka Al-Quran, surat 4 115. Mana yang muda-muda ini? Subhanallah, lari semua ini. Bapak lihat Al-Quran 4 115. 4 115, An-Nisa 115, langsung terjemahan. Saya buktikan Pak ini. 4 115. Ya. Dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya. Barang siapa yang menyimpang dari agama Allah dan Rasul setelah jelas kebenaran baginya, kuliahnya digontor, pesantrennya ditebu ireng, akidahnya benar, tapi apa kata Allah Pak? Terus. Dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin. Termasuk Agil Siraj itu bukan jalan orang mukmin, bukan jalan Rasul, bukan ucapan orang-orang soleh. Terus kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Lihat Bu, kami biarkan dia leluasa menyebarkan kesesatan itu. Metro TV mengangkat, Kompas memberitakan, media-media kafir sepakat dan senang. Tapi apa kata Allah? Tempatnya adalah neraka jahanam. Kami biarkan dia. Memang terjadi pembiaran Pak, sunnatullah.
Setiap zaman ada yang menantang kebenaran. Jadi Bapak jangan kecil hati. Tugas kita melindungi, menjaga diri dan berdoa. Semoga kita terlindungi dari aliran sesat dan pemahaman sesat itu. Betul ya Pak? Dia nyeleneh dari dulu Agil Siraj. Makanya terpilih dengan dari ketua PBNU. Allah biarkan dia leluasa menyebarkan kesesatan itu. Nah, kita yang mencintai Ali, kita yang mencintai Rasulullah SAW, mari kita pertahankan ini, keyakinan yang benar ini. Mari kita pertahankan baqiyah min baqaya amal salihah. Sedikit saja amal soleh, mari kita pertahankan. Yaitu ihya'i Ashura, ihya'il arba'in, ihya'i syuhada'i Karbala. Mari kita hidupkan tragedi Karbala dengan pertemuan seperti ini. Syukur-syukur lebih dari ini, syukur-syukur lebih besar lagi. Mari kita pertahankan sautul haq ini, suara kebenaran. Mari kita pertahankan. Nggak apa-apalah sekarang orang sedikit, insya Allah. Yang penting tidak yang penting harus ada, tidak dilupakan. Insya Allah lama-kelamaan akan dipahami oleh orang banyak. Di kalangan NU sendiri masih banyak yang belum paham. Gak apa-apa, maklum belum ngerti. Allah madihim, fainahum la ya'lamun. Berilah kepengertian kepada orang-orang yang belum paham dengan peringatan Asyura, peringatan Arba'in. Ya Allah, berilah petunjuk kepada umat Islam, warga Nabiyin, pesantren-pesantren yang belum mengerti tentang apa itu Yaum Asyura, apa itu Yaum Arba'in. Maafkan mereka ya Pak ya, karena mereka itu fa'innahum la ya'lamun, karena belum mengerti. Ini sisi positifnya Syiah, sisi positifnya Iran. Adapun beda dengan kita ya, tapi ada positifnya. Sekarang satu negara yang bisa memproduksi uranium menjadi tenaga nuklir. Nah, kalau kita kan masih memproduksi mandoan, keripik tempe. Iran sudah memproduksi uranium. Masalah Syiah bunuh orang, ahli sunnah juga bunuh orang banyak. Itu masalah pribadi, kelakuan pribadi. Bukan karena Syiahnya kemudian bunuh orang. Yang ahli sunnah bunuh orang juga ya. Yang setiap hari carok juga banyak ahli sunnah semua. Enggak masalah kelakuan, bukan masalah mazhab lah. Ya ahli sunnah korupsi ya banyak. Ikhwah, ini bukan baru terjadi ya. Bukan baru terjadi. Tuduhan pada Salafiyah, Wahabiyah dan lain-lain adalah tuduhan kepada dakwah, tauhid dan sunnah. Bukan baru terjadi zaman ini, dari zaman dulu terjadi. Mereka yang menyerukan kepada kemurnian tauhid, kemudian sunnah, pastilah dicela dan dituduh dengan nama Wahabiyah. Ntar kalau kita lagi mengingkari pemberontakan dan celaan kepada penguasa, kita seru kepada sabar, dengar, taati penguasa, kita dibilang penjilat penguasa. Wahabi penjilat penguasa, antek-antek aparat. Ya salah. Tapi giliran ada terorisme, dibilang Salafi Wahabi bawa teroris. Jadi yang benar yang mana nih? Kita teroris apa penjilat nih? Maksudnya, kok conclusionnya kontradiksi 180 derajat? Karena nggak mungkin penjilat neror, nggak mungkin. Iya. Waktu kita mengingkari pemberontakan, mengingkari kerusuhan dan lain-lain, itu habis kan dikatanya apa? Dituduhnya apa? Penjilat, ya Sam, dibagi berapa ya sama Jokowi? Begitu habis. Habis kita habis. Habis. Sekarang giliran terjadi terorisme, dibilang Salafi juga yang ngajarin. Wah, lu bagaimana? Jadi Salafi ini penjilat pemerintah? Apa teroris? Yang benar yang mana nih? Ngaco nggak mindset? Dan kemudian ini pendapat dari seorang tokoh ya Allah. Dan ini kita sayangkan ya. Ini nggak mewakili. Yani banyak unsur-unsur di bawahnya tidak terwakili oleh pendapatnya. Banyak yang kecewa. Anda yakin kita berhusnuzon kepada kelompok itu. Banyak yang kecewa dari pendapat-pendapat nih tokoh ketuanya ya. Allah yahdi, semoga Allah. Ya, Anda yakin orang-orang yang masih berakal sehat dari kelompok itu dan dari ormas itu malu akan ketuanya ini, malu. Kalau akalnya masih sehat ya. Kalau akalnya masih. Dan Anda yakin Anda husnuzon. Banyak orang-orang yang berakal sehat di barisan itu. Dan malu dengan sikap ketuanya ini. Kecewa dengan sikap ketuanya ini. Anda yakin? Itu nggak mewakili. Bukan pendapat seorang tokoh yang negarawan yang baik. Enggak. Ya. Ini pendapat seorang politikus culas saja yang suka curi-curi kesempatan. Kayak berubah.
Ini pas lagi kejadian begini, kebenaran, sikat dia salafi. Pas kejadian begini, sikat salafi. Ini berangkat dari kelemahannya dan keputusasaannya menghadapi dakwah salafiyah. Nggak bisa lagi membantah dengan dalil, mati. Oke? Dan kemudian para pengikutnya pun lama-lama ikut ke dakwah salaf. Dakwah salaf terus berkembang dan berkembang, nambah banyak. Nambah ditekan, nambah banyak pengikutnya. Demikian dakwah yang hak sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diazab kaum muslimin di Mekah 13 tahun, apa berkurang pengikutnya? Enggak, nambah banyak. Demikian yang terjadi di negeri ini. Dakwah salaf berkembang. Nah, yang masuk mengikuti dakwah salafiyah ini dari mana? Dari kelompok mereka juga. Ini udah puyeng, kebakaran jenggot, putus asa, nggak punya lagi dalil ilmiah. Apa aja dilempar-lemparin. Ini lucu ini pendapat, lucu. Ya akhi, dakwah salafiyah dakwah yang diberkahi, bukan lain dakwah kita menyeru manusia kepada konsep dan metode beragama sebagaimana datang dibawakan oleh Rasulullah SAW, disampaikan oleh para murid-murid pertamanya, yaitu salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini adalah dakwah kepada sunnah yang hak, dan ini adalah syariah. As-sunnatu hiya syariah wa syariatu hiya sunnah, seperti kata Imam Barbahari rahimahullah. Sunnah adalah syariah, sunnah ini adalah syariah secara keseluruhan. Syariah ini adalah sunnah secara keseluruhan. Maka mencela dakwah sunnah, mencela dakwah salafiyah, hakikatnya mencela syariah itu. Berangkat dari kebenciannya kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Tidak akan perkataan demikian diucapkan oleh seseorang yang masih ta'zim, mengagungkan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum, mikir-mikir untuk sampai kepada ucapan demikian. Mikir-mikir.